Ya, kita mulai ya. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung mula yang mempertemukan di jalur online ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Bunda Maria, Bunda Yesus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, marilah kita membuka bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 2 atau pasal 2, ayat 1. Ya. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, saya ulangi, bab 21 atau pasal 21 ayat 17 sampai 29. Marilah kita membaca bersama-sama. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku," jawab Elia. "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Ijebel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Ijebel di tembok luar Israel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Ijebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahlah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-bapak, selanjutnya mari kita membaca Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita buka Injil suci menurut Santo Matius, bab 5 atau pasal 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita membaca dan mendengarkan dengan seksama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik,
Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita memulai dengan suatu refleksi, yaitu dua bacaan tadi, tapi sebelumnya kita memulai dengan suatu tema atau judul mendidik hati bertumbuh dalam iman. Yesus sering menggunakan berbagai perumpamaan agar makna dari pengajarannya mudah ditangkap dan dimengerti oleh manusia. Dengan demikian manusia dapat menimba makna yang baru dan tidak pernah lepas dari yang lama. Nah, itulah pengajaran Yesus yang sangat mempesona, karena Yesus menggunakan perumpamaan. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan supaya banyak orang bisa mengerti, memahami bahwa menjadi pengikut Kristus itu kita memperoleh hikmat kebijaksanaan, roh pengertian yang memampukan kita untuk mengetahui siapakah Allah itu. Dialah Yesus Kristus. Karena bagi kita yang sudah dibaptis, kita diberikan roh pengertian, roh kebijaksanaan, dan menyingkapkan siapakah Yesus itu. Misteri agung itu diungkapkan di dalam hati kita dan di dalam diri kita. Mengajar dengan berbagai perumpamaan menjadi suatu metode yang baik dalam membantu manusia bertumbuh dalam iman, menemukan nilai-nilai berharga atas hidupnya. Jadi itu maksud tujuan menggunakan perumpamaan. Kita sering tidak memahami dan tidak mengerti apa maksud Yesus. Tetapi setelah kita renungkan, kita baca dengan seksama, atau ada metode Lectio Divina, membaca satu ayat, udah itu kita merenungkannya bisa lebih dari 30 menit sampai 1 jam. Jadi mungkin bapak-bapak di kamar bapak-bapak masing-masing boleh sebelum tidur membaca satu ayat, kemudian biarlah roh pengertian, roh hikmat, kebijaksanaan yang diberikan kepada kita itu menuntun kita, dan mari kita mendengarkan suara Tuhan itu. Jadi banyak di antara kita mungkin berpikir mendengarkan suara Tuhan itu dengan berbagai macam cara, tetapi cara yang paling mudah adalah kita membaca satu ayat, setelah itu biarkan roh pengertian, roh kebijaksanaan itu menuntun kita bahwa suara Allah itu betul-betul kita dengarkan. Yesus selalu menyesuaikan pewartaannya dengan konteks pendengarnya. Jadi kalau pendengarnya petani, dia menggunakan perumpamaan tentang petani. Kalau dengan nelayan, perumpamaannya tentang nelayan, seputar itu. Kalau misalnya dengan pedagang, dengan pedagang. Kemudian dengan orang politik, dengan politik. Dengan tokoh agama, langsung to the point. Nah, penginjil Markus menyajikan kepada kita bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Jadi ini bacaan pada hari Minggu lalu. Banyak di antara kita berpikir, maksud Yesus tuh biji sesawi itu apa? Biji sesawi itu bukan biji sawi Sesawi itu semacam sayuran atau tanaman di daerah Yerusalem atau di daerah Galilea yang sangat kecil bijinya, hampir tidak nampak. Tetapi kalau dia tidak dipangkas dan bertumbuh terus, dia akan menjadi pohon. Awalnya sayur dia itu. Jadi unik sayurnya itu. Tetapi ingat, bukan sawi, sesawi. Nah, kalau misalnya dia tidak dipangkas dan dibiarkan bertumbuh, dia akan menjadi pohon. Pohon sesawi namanya. Dan disitulah burung-burung bersarang di carang-carangnya atau di cabang-cabangnya. Nah, itu tanaman pada masa Yesus yang luar biasa. Jadi kerajaan
Penginjil Markus menyajikan kepada kita bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Ya. Kerajaan Allah adalah suatu dunia di mana Allah menetap dan menjadi dambaan manusia. Nah itu. Jadi kerajaan Allah itu adalah tempat Allah menetap, tempat Allah tinggal. Jadi yang dimaksud dengan surga itu adalah ya bersama dengan Allah, sedangkan neraka tidak bersama dengan Allah. Kerajaan surga atau kerajaan Allah atau kerajaan Roh Kudus, kerajaan Yesus itu adalah tempat di mana Allah ya menetap. Bahkan Daud mengatakan, ya kan, ya, 1000 tahun atau ya 1000 hari, ya kan, di pelataranmu itu, ya kan, atau misalnya 1 hari di pelataranmu itu sama dengan 1000 tahun, ya. Manusia ingin hidup dan mengalami keselamatan di dalam Allah. Tugas menabur benih adalah bagian dari hidup kita. Kita memiliki panggilan hati untuk itu. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, panggilan hati kita adalah ya menabur benih. Menabur benih. Benih-benih kebaikan, benih-benih yang disampaikan oleh Yesus kepada kita lalu disampaikan kepada orang lain. Di antara banyak pilihan yang ada sebagai umat Kristiani, kita menyadari panggilan Tuhan yang mewajibkan kita masuk di dalam persekutuannya. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita hadir pada kesempatan ini dalam persekutuan bersama-sama dalam bimbingan penyuluhan dan katekese ini. Apalagi dalam persekutuan baik ibadat dan misa, sudah sepantas dan selayaknya kita hadir. Karena kita mendengarkan benih-benih itu dan kita akan menaburkan benih-benih itu ketika kita diutus. Nah itulah perutusan kita.